Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Auliatul Faiza sebagai ketua tim. Nama saya Riani Indasari sebagai perawat pelaksana 1. Nama saya Pena Prati Cantika sebagai perawat pelaksana 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, gimana keadaannya hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Langsung saja ya. Dimulai saja untuk agenda kali ini. Sebelumnya kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga mari kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, langsung saja dengan saya sendiri di sini, ketua tim di ruangan Dahlia, para aulia ya. Di sini kita dapat tanggung jawab dengan pasien yang berjumlah 14 orang dikarenakan kita dibagi menjadi 3 tim ya. Pada tanggung jawab kali ini Suster Riani dan Suster Riana masing-masing memegang 2 pasien. Nah, untuk itu sebelum menginjak ke agenda selanjutnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, semoga untuk pemaparan laporan kali ini diberikan kelancaran ya. Langsung saja saya persilahkan Suster Riani untuk memaparkan laporan kita hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada ketua tim 1 ya, telah memberikan kesempatan untuk memaparkan evaluasi hari ini. Yang pertama saya akan memaparkan pasien Tuan M. Tuan M ya. Ya, diagnosa medisnya yaitu gastritis akut. Diagnosa keperawatannya nyeri ulu hati berhubungan dengan ulcerasi mukosa lambung. Lalu untuk tanda dan gejalanya terdapat mual, tidak nafsu makan dan juga lemas. Lalu intervensi yang sudah dilakukan, kolaborasi pemberian omeprazol. Sebelumnya saya mengecek ITV-nya. Lalu untuk hasilnya, evaluasinya, pasien mengatakan mual sudah berkurang, nafsu makannya mulai meningkat. Lalu untuk dilihat dari keadaan pasiennya mulai membaik, tekanan darahnya 110/70, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 80 kali dan nafasnya 20 kali. Untuk masalahnya sebagian teratasi karena masih terdapat mual. Lalu untuk intervensi yang akan dilakukan yaitu memberikan pendidikan kesehatan mengenai materi gastritis. Lalu untuk daftar alat kesehatannya yang sudah saya pakai itu handscoon 2 pasang, termometer, stetoskop, dan cairan RL 1 labu. Lalu untuk pasien yang kedua yaitu Nyonya S, DX medisnya anemia. Untuk DX keperawatannya intoleransi aktivitas berhubungan dengan berkurangnya suplai oksigen ke susunan saraf pusat. Lalu untuk tanda dan gejalanya pusing, lemas, tekanan darah 90/60, aktivitas terbatas, pucat, konjungtivanya anemis. Lalu untuk intervensi yang sudah dilakukan yaitu cek TTV, kolaborasi, terapi obat tambah darah per oral, dan juga melatih ROM sesuai dengan kemampuan pasien. Lalu untuk evaluasi kondisi pasiennya, pasien mengatakan pusing sudah mulai berkurang dan tetapi masih terdapat lemas. Lalu untuk dilihat dari keadaan pasien dan hasil cek TTV-nya, untuk tekanan darahnya 100/60, suhunya 36,6 derajat Celcius, nadinya 78 kali, nafasnya 20 kali, terlihat pucatnya sudah berkurang dan konjungtivanya kembali berwarna pink kemerahan. Untuk masalahnya sebagian teratasi karena tekanan darahnya juga masih rendah. Untuk intervensi yang akan dilakukan, mengajarkan klien teknik penghematan energi untuk beraktivitas. Lalu untuk daftar alat kesehatannya, handscoon 2 pasang, termometer, stetoskop, dan cairan RL 1 labu. Tadi saya lupa untuk daftar alat kesehatannya, ada termogan juga dan untuk tisunya. Oh iya. Untuk pasien siapa ya sus? Untuk Tuan M dan Nyonya S. Tuan M dari sama ya? Ya. Baik. Sekian dari saya kembalikan kepada ketua tim. Terima kasih Suster Riani atas pemaparannya ya. Berarti dari
semua intervensi yang sudah dilakukan terdapat perkembangan ya. Nanti tolong tetap di follow up kemajuan dari pasiennya. Baik, selanjutnya untuk Suster Viviana. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya menangani 2 klien. Yang pertama itu ada Nyonya A dengan diagnosa medis demam tifoid. Diagnosa keperawatan itu hipertermi berhubungan dengan meningkatnya pengaturan suhu tubuh. Tanda gejala lemas, suhu 38 derajat Celcius, pusing dan menggigil. Lalu intervensi, cek tanda-tanda vital, terapi obat paracetamol secara oral. Dan untuk hasilnya itu suhu tubuh menurun 37,5 derajat Celcius, tidur nyenyak, pusing berkurang, dan keadaan pasien mulai membaik. Hasil evaluasinya itu klien mengatakan tidur nyenyak dan pusing berkurang. Untuk suhu tubuhnya menurun jadi 37,5 derajat Celcius. Untuk tekanan darahnya 115/90. Untuk nadinya 80 kali per menit dan respirasinya itu 22 kali per menit. Masalah sebagian teratasi karena suhu tubuh klien masih tinggi. Untuk selanjutnya memeriksa ulang tanda-tanda vital. Dan daftar alat yang telah terpakai itu ada termogan, lalu tensimeter, cairan RL1 labu, dan handscoon 2 pasang. Selanjutnya untuk klien Tuan K, sini ada DX medisnya itu bronkitis dan DX perawatnya itu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersensitif jalan nafas. Untuk tanda dan gejalanya itu demam dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius, tenggorokan gatal, batuk berdahak, dan sesak nafas. Intervensinya itu memeriksa tanda-tanda vital klien, memposisikan klien semi-fowler, dan latihan batuk efektif. Hasilnya itu suhu menurun menjadi 37 derajat Celcius, sesak berkurang, keadaan klien mulai membaik. Untuk hasil evaluasinya itu, klien mengatakan tidur nyenyak, dahak berkurang, sesak nafas berkurang, dan lebih nyaman. Untuk hasil TTV-nya itu 37 derajat Celcius, klien tampak nyaman, sputum yang dikeluarkan oleh klien berkurang. Masalah sebagian teratasi. Lalu untuk latihan selanjutnya itu latihan batuk efektif dan kolaborasi pemberian obat ambroxol per oral. Dan alat-alat yang telah dipakai itu ada termogan, tensimeter, sputum pot, handscoon 2 pasang, dan cairan RL1 labu. Ya, sekian laporan dari saya kembalikan ke ketua. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya akan memberikan sedikit masukannya. Memang ada perkembangan yang saya lihat dari ini daftar maju perkembangan pasien. Untuk Tuan K itu kan sudah diberikan ambroxol, nanti dilihat lagi warna sputumnya warna apa. Jika warnanya kuning atau hijau, tolong berikan antibiotik ya. Nanti dikolaborasikan lagi dengan farmasi atau pihak dokter. Baik, saya rasa cukup itu saja ya untuk pemaparan laporan kali ini. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Semoga kedepannya kita tetap dapat bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dan penuh semangat, sehingga tindakan atau intervensi yang kita berikan pada pasien diharapkan pasien dapat kesehatannya dapat tercapai kembali ya. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, sudah cukup. Baik, kita tutup saja untuk agenda kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kali ini terima kasih banyak. Saya haturkan kembali. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tim 2. Di sini saya Anissa Rizka, saya sebagai ketua tim 2. Saya Cahya Sekarwangi sebagai perawat pelaksana 1. Saya Devi Herianti sebagai perawat pelaksana 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Siang. Gimana nih, Nurse Cahya dan Nurse Devi masih pada semangat? Semangat. Baik, semangat ya. Alhamdulillah.
Sebelumnya saya sebagai ketua tim 2, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, khususnya Nurse Cahya dan Nurse Devi sebagai anggota dari tim saya yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai siang hari ini. Pada ruangan Dahlia ya, dengan jumlah pasien sebanyak 14 orang, yang dimana kita terbagi menjadi 3 tim, ada tim pertama, tim 2, dan tim 3. Nah, masing-masing perawat ini memegang tanggung jawab terhadap 2 orang pasien. Oke, langsung saja hari ini kita akan melakukan agenda seperti biasa ya, yaitu penyampaian laporan kegiatan harian yang nantinya Nurse Devi dan Nurse Cahya akan melaporkan semua kegiatan hariannya kepada saya. Baik, sebelum kita buka, kira-kira 15 menit untuk waktunya apakah cukup? Cukup. Baik, 15 menit ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Nurse Devi untuk menyampaikan laporan kegiatan hariannya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya memegang 2 pasien. Yang pertama itu ada namanya Nyonya Cici, umur 19 tahun, status sebagai pelajar, dan alamatnya itu di Kesambi. Kemudian DX medis itu tipoid, untuk diagnosa keperawatannya itu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, ditandai dengan suhu tubuh di atas nilai normal yaitu 39 derajat Celcius. Lalu klien ini mengatakan sulit untuk tidur. Untuk intervensi yang diberikan, yang pertama itu ada monitor TTV, yang kedua itu identifikasi penyebab hipertermi, yang ketiga kolaborasi pemberian obat, kemudian ada lakukan kompres hangat, anjurkan tirak baring, anjurkan makan sedikit tapi sering. Kemudian untuk implementasinya yaitu yang pertama itu melakukan tanda-tanda vital ya. Untuk hasilnya itu tekanan darahnya itu 110/90, respirasi atau pernapasannya itu 20 kali per menit, untuk nadinya itu 85 kali per menit, untuk suhunya itu 38,5 derajat Celcius. Di sini untuk suhunya itu masih tinggi ya. Kemudian klien mengatakan masih merasakan lemas dan telah dilakukan kompres hangat pada pukul 9.00. Kemudian untuk evaluasinya itu di sini menggunakan SWOT. Yang pertama itu ada S, klien mengatakan lemas, kemudian ada O, suhu klien itu masih tinggi yaitu 38,5 derajat Celcius. Kemudian untuk A-nya itu masalah belum teratasi, dan intervensinya ini dilanjutkan yaitu dengan kolaborasi pemberian obat, monitor TTV, dan kompres hangat. Kemudian untuk pasien yang kedua itu bernama Tuan Agus, umur 45 tahun, status menikah dan bekerja sebagai petani. Alamatnya itu di Kesepuhan. Kemudian diagnosa medisnya itu hipertensi, diagnosa keperawatannya itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Kemudian klien di sini mengatakan merasakan pusing. Kemudian intervensi yang diberikan yaitu yang pertama ada monitor pola jam tidur, anjurkan tirak baring, monitor TTV, kemudian kolaborasi pemberian obat, berikan aktivitas distraksi dan relaksasi yang menenangkan. Kemudian ada yang terakhir, anjurkan aktivitas secara bertahap. Kemudian untuk implementasinya itu yang pertama ada melakukan tanda-tanda vital. Untuk hasilnya itu tekanan darah 180 kali per 120, kemudian ada respirasinya itu 22 kali per menit, untuk nadinya itu 80 kali per menit, untuk suhunya itu 36,7 derajat Celcius. Kemudian ada di sini melakukan pemberian obat, memberikan distraksi dan relaksasi, dan klien ini mengatakan lumayan sedikit tenang. Kemudian menganjurkan aktivitas secara bertahap. Kemudian ada menganjurkan tirak baring, kemudian ada memonitor pola jam tidur. Kemudian untuk evaluasinya di sini sama menggunakan swab, yaitu S itu pasien masih mengatakan pusing, kemudian O-nya itu tekanan darahnya 170/110, respirasinya itu 22 kali per menit, untuk nadinya itu 80 kali per menit, untuk suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Masalah ini belum teratasi, intervensi dilanjutkan yaitu dengan monitor tanda-tanda vital, berikan teknik distraksi dan relaksasi, kemudian ada kolaborasi pemberian obat. Kemudian ada alat-alat yang telah digunakan oleh kedua pasien tadi. Yang pertama itu untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, di sini menggunakan termometer, kemudian ada sphygmomanometer, kemudian ada stetoskop, nerbekan, tisu, kemudian baki beserta alas bakinya, kemudian menggunakan handscoon juga. Kemudian di sini ada melakukan kompres hangat. Alat yang telah digunakannya itu ada baskom yang sedang, ukuran sedang, kemudian ada waslap, termometer, handscoon, alas baki, dan bakinya.
Kemudian kalau untuk pemberian obat kita menggunakan gelas berisi air hangat, menggunakan tisu juga, kemudian menggunakan handuk kecil. Sekian hasilnya, dilanjutkan dengan Nurse Cahya. Baik, terima kasih Nurse Devi atas laporannya. Bagaimana selama melakukan intervensi ini, apakah ada hambatan atau ada kendala? Ya, alhamdulillah nggak ada ya, untuk sejauh ini tidak ada hambatan atau tidak ada kendala. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga masih berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada kendala. Amin. Alhamdulillah kalau begitu, kalau tidak ada kendala ya. Ya. Baik, mangga bisa dilanjut kepada Nurse Cahya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya juga memegang 2 pasien ya. Yang pertama atas nama Tuan A, umur 39 tahun, statusnya sudah menikah, alamatnya dari Cirebon. Lalu untuk diagnosa medisnya di sini ada gastrointestinal akut atau yang biasa disebut dengan GEA, dengan diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan dengan angin cedera fisiologis, dengan intervensi yang diberikan adalah observasi TTP, kaji nyeri klien, lalu anjurkan kompres hangat, dan kolaborasi pemberian obat. Untuk obatnya itu obat analgetik. Nah, lalu untuk implementasi yang sudah dilakukan yaitu ada hasil TTP adalah tekanan darah 110/80, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 80 kali per menit. Lalu klien mengatakan nyeri pada perut dengan skala 6. Nah, untuk implementasi yang sudah dilakukan selanjutnya yaitu adalah kompres hangat pada pukul 9 dan diberikan obat pada pukul 11 siang. Lalu untuk evaluasinya yaitu menggunakan dengan swab, S-nya itu adalah klien mengatakan nyeri pada perut. Untuk objektifnya pasien tampak meringis dan skalanya adalah 6. Untuk A-nya itu masalah teratasi sebagian, dan untuk P-nya itu intervensi dilanjutkan yaitu kompres hangat dan juga pemberian obat. Nah, lalu selanjutnya ada pasien yang kedua yaitu atas nama Tuan N, umur 64 tahun dengan status menikah dan tinggal di Kejaksan. Untuk alamatnya di Kejaksan. Lalu ada diagnosa medisnya yaitu TBC, diagnosa keperawatannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sekret ditandai dengan batuk tidak efektif. Lalu untuk intervensinya adalah observasi TTP, monitor sputum, lalu ada berikan posisi Fowler, ajarkan batuk efektif, dan kolaborasi pemberian obat. Dan untuk implementasinya yaitu untuk hasil TTP-nya adalah tekanan darah 120/80, untuk respirasinya 24 kali per menit, untuk nadinya 78 kali per menit, untuk suhunya 36,7 derajat Celcius. Lalu untuk implementasi selanjutnya adalah memberikan posisi Fowler, mengajarkan batuk efektif, dan memberikan obat oral. Untuk evaluasinya seperti biasa menggunakan dengan swab. S-nya itu pasien mengatakan masih batuk, O-nya itu tekanan darah 120/80, respirasinya 20, nadinya 80, suhunya 36,7 derajat Celcius. Lalu untuk A-nya masalah belum teratasi. Lalu untuk P-nya itu intervensi dilanjutkan dengan ajarkan batuk efektif. Nah, lalu selanjutnya ada alat yang sudah dipakai, yaitu yang pertama alat untuk tanda-tanda vital adalah ada termometer, stigmomanometer, ada tisu, bengkok, nirbecken, baki, sarung tangan, dan juga hand sanitizer. Lalu untuk alat batuk efektif yaitu yang sudah digunakan adalah gelas hangat beserta sedotan, lalu ada baki dan alas baki, sarung tangan, ada celemek atau handuk kecil, ada tisu, dan juga ada bengkok. Lalu untuk alat yang sudah digunakan untuk kompres hangat yaitu ada handuk, waslap, lalu ada baskom berisi air hangat, termometer, handscoon, alas baki, dan baki. Baik, terima kasih kepada Nurse Cahya atas laporannya. Bagaimana selama mengerjakan intervensi, apakah ada kendala atau ada hambatan? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendalanya. Tidak ada, baik. Alhamdulillah jika tidak ada. Terima kasih ya atas laporannya. Iya baik, sebelumnya terima kasih ya kepada Nurse Devi dan Nurse Cahya karena telah menyampaikan laporannya dengan sangat baik. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tadi semua intervensi sudah dilakukan ya, tidak ada hambatan dan tidak ada kendala juga. Namun ada beberapa masalah yang belum teratasi ya. Jadi contohnya kayak misalnya pada Nurse Cahya ya, tadi ada yang belum teratasi dan ada beberapa intervensi yang harus dilanjutkan.
seperti monitor TTV, lalu memberikan kompres hangat, pemberian obat, dan melatih batuk efektif ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang disampaikan terlebih dahulu dari Nurse Cahya atau Nurse Devi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau begitu sebelum ditutup ya agenda kita hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Nurse Devi dan Nurse Cahya atas kerjasamanya karena telah menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dengan sangat baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam diri saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kapten William Winarno sebagai Ketua Tim. Saya Mary Fitriana sebagai perawat pelaksana 1. Saya Istiqomah Sabila sebagai perawat pelaksana 2. Saya Sinta Febriana sebagai perawat pelaksana 3. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, langsung saja ya. Untuk agenda hari ini sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cinta, rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa juga kita aturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja dengan saya sebagai ketua tim di ruang hadir ini, Kapten William Winarno. Di sini kita dapat tanggung jawab dengan pasien yang berjumlah 14 orang. Dikarenakan kita dibagi menjadi 3 tim, pada tanggung jawab kali ini Suster Mary, Isti dan Sinta masing-masing memegang 2 pasien. Nah, untuk itu sebelum menginjak ke agenda selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, langsung saja dimulai dari Suster Mary, lalu dilanjut Suster Isti dan Suster Sinta untuk memaparkan hasil laporan pada hari ini. Ya baik, terima kasih Pak Katon. Saya akan melaporkan 2 pasien yang saya tangani hari ini. Yang pertama ada Nyonya S dengan umur 55 tahun dengan diagnosa medis asma. Tanda dan gejalanya klien mengatakan batuk berat selama 3 hari, sesak nafas, memiliki riwayat penyakit asma dan terdengar suara mengi. Dengan pernapasannya 32 kali per menit. Kemudian diagnosa perawatannya bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan bronkokontristik, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, produksi sputum meningkat, dan infeksi bronkopulmonar. Kemudian tindakannya itu memeriksa tanda-tanda vital, mengidentifikasi klien, apakah perlu dilakukan alat bantu nafas, mengubah posisi klien dengan posisi Fowler, mengajarkan teknik batuk efektif. Dan untuk yang tindakan yang belumnya itu yaitu fisioterapi dada. Evaluasinya, klien mengatakan sesak napas berkurang. Untuk hasil TTP-nya tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 98 kali per menit, dengan RR-nya berubah setelah dilakukan teknik batuk efektif yaitu menjadi 26 kali per menit, kemudian suhunya 37 derajat Celcius. Untuk sputumnya kental, berwarna kekuning-kuningan, frekuensinya itu cukup banyak dan klien terlihat lebih tenang. Masalahnya sebagian teratasi, intervensi dilanjutkan. Kemudian ada alat yang telah dipakainya itu handscoon, Bangkok thermometer, sphygmomanometer, stetoskop, tisu, air hangat, sputum pot, handuk kecil, dan perlak. Untuk pasien yang kedua yaitu atas nama Tuan R, usianya 48 tahun dengan diagnosa medis diare. Tanda dan gejalanya matanya cekung, mukosa mulut kering, turgor baik, klien mengatakan baru 2 kali BAB dan konsistensi masih cair, mengeluh lemas, tidak nafsu makan. Untuk selanjutnya untuk diagnosa perawatannya kurangnya volume cairan berhubungan dengan seringnya BAB, encer. Tindakan yang saya lakukan mengganti cairan infus, melakukan pendidikan kesehatan diet, kemudian memberi makan. Yang belum dilakukan itu pemberian obat anti diare. Klien mengatakan frekuensi BAB berkurang, masih lemas, kurang nafsu makan.
mata klien sedikit cekung, anemis, mulut kering. Kemudian klien mampu menghabiskan setengah porsi makan, dan klien mengatakan sudah dapat mampu menjelaskan kembali tentang Penkes yang diajarkan. Masalah sebagian teratasi, intervensi dilanjutkan, alatnya yaitu cairan infus, jam tangan, plester, handspoon, leaflet, kemudian alat makan. Cukup Pak dari saya, mungkin bisa dilanjutkan kepada Suster Isti. Iya, terima kasih kepada Suster Mary. Pasien yang saya tangani itu yang pertama ada Tuan D berusia 45 tahun dengan diagnosa medisnya itu bronkitis. Tanda gejalanya itu pasien mengeluh sesak napas, sputum berlebih, terdapat wheezing, batuk tidak efektif, pola napas berubah, dan respirasinya itu 30 kali per menit. Lalu DX perawatannya itu bersihan jalan napas tidak efektif, dan rencana intervensinya itu mengantarkan fototorak, lalu observasi TTV, lalu mengajarkan teknik napas dalam dan batuk efektif, lalu membimbing makan dan memberi obat, dan yang terakhir itu memberikan terapi nebu. Yang sudah dilakukan itu observasi TTV, lalu mengantarkan fototorak, mengajarkan teknik napas dalam dan batuk efektif, dan membimbing makan dan memberi obat. Hasilnya itu TTV-nya itu yang pertama tensinya itu 120/80, lalu napasnya yaitu 28 kali per menit, lalu nadinya itu 95 kali per menit, dan suhu badannya itu 36,7 derajat Celcius. Lalu untuk sputumnya sendiri berwarna bening dan kental, dan terdapat sedikit sputum. Lalu untuk makannya itu hanya setengah porsi habis, dan obatnya dapat dicerna dengan baik. Lalu yang belum dilakukan itu memberikan terapi nebu. Lalu alat yang sudah dipakai yaitu 2 sarung tangan, sputum pot, alkohol gel, handuk, termometer, tensi, air hangat, lalu ada tisu, ada stetoskop. Lalu untuk hasilnya itu evaluasinya, pasien mengatakan sesak berkurang, lalu respirasinya itu sebanyak 25 kali per menit, masalah belum teratasi, dan intervensi dilanjutkan. Untuk selanjutnya itu Nyonya B berusia 40 tahun, diagnosa medisnya itu tumor mammae dextra. Tanda dan gejalanya itu pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, sulit tidur, lalu tekanan darahnya itu 140/90, nadinya itu 91 kali per menit, dan respirasinya itu 20 kali per menit. Diagnosa keperawatannya itu ada nyeri akut, lalu rencana tindakannya itu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan kualitas nyeri, lalu mengidentifikasi juga skala nyeri, dan memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, lalu memfasilitasi istirahat dan tidur, observasi tanda-tanda vital, dan memberikan posisi yang nyaman, lalu juga kolaborasi pemberian energetik. Yang sudah dilakukan itu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri. Lokasinya itu terdapat di payudara bagian kanan, karakteristiknya itu nyeri akut, durasinya itu 5 menit, frekuensinya itu 10 kali dalam sehari, kualitasnya itu seperti ditusuk-tusuk. Lalu identifikasi skala nyerinya itu skalanya berada di skala 5. Lalu saya juga sudah memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, dan pasien mengatakan nyeri berkurang. Lalu untuk observasi tanda-tanda vitalnya itu tensinya itu 130/40, lalu nadinya itu 90 kali per menit, napasnya itu 20 kali per menit, dan suhunya itu 36,8 derajat Celcius. Lalu sudah juga memberikan posisi yang nyaman. Yang belum dilakukan itu memfasilitasi istirahat dan tidur, dan mengkolaborasi pemberian analgetik. Lalu untuk evaluasinya itu pasien mengatakan nyeri berkurang dengan skala 5. Objektifnya itu pasien masih terlihat meringis, masalahnya belum teratasi, dan intervensi dilanjutkan. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada sarung tangan 1 pasang, lalu ada alkohol gel, ada termometer, ada tensimeter, ada stetoskop. Ya, untuk dari saya segitu. Mungkin dilanjutkan ke Suster Sinta. Baik, terima kasih Suster Isti. Saya izin melaporkan ya Pak. Iya. Di sini pasien yang saya tangani itu ada 2, yaitu Tuan A dan Nyonya B. Untuk Tuan A sendiri usianya 44 tahun,
diagnosa medisnya itu inspeksi saluran pernapasan akut. Dia itu memiliki tanda gejalanya itu batuk berdahak, pilek, dan terdapat sputum, sekret di hidung, dan bunyi napasnya itu ada bunyi napas tambahan yaitu wheezing. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu bersihan jalan napas tidak efektif, dan rencana tindakannya itu mengobservasi TTV, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Lalu auskultasi bunyi nafas, identifikasi kemampuan batuk, monitor sputum, posisikan klien atau pasien semi-fowler atau fowler, berikan air hangat, berikan terapi inhalasi sederhana, dan pemberian obat. Tindakan yang sudah saya lakukan yaitu mengobservasi TTV dengan tekanan darahnya 100 per 90, lalu nadinya itu 62 kali per menit, nafasnya 26 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan memonitor upaya nafasnya, kedalamannya. Lalu juga saya sudah melakukan posisi fowler dan juga memberikan air hangat dan juga memberikan terapi inhalasi sederhana kepada klien. Lalu untuk tindakan yang belum dilakukannya, saya itu belum melakukan pemberian obat. Lalu evaluasi di sini, klien merasa lebih tenang dan klien juga merasa sesak napasnya berkurang. Lalu objektifnya itu evaluasinya, respirasinya sekarang sudah 20 kali per menit dan masalah sebagian teratasi, intervensi dilanjutkan. Untuk alatnya sendiri, di sini saya menggunakan isi air hangat, termometer, sphygmomanometer, stetoskop, sarung tangan, tisu, hand sanitizer, handuk, sputum pot, lalu set inhalasi sederhana. Dan juga peralatan yang habis pakainya itu hanya sarung tangan saja, Pak. Ya, untuk selanjutnya ini ada Nyonya B. Nyonya B ini usianya 50 tahun, diagnosa medisnya congestive heart failure atau CHF. Tanda dan gejalanya pasien itu mengeluh sesak nafas, batuk, dan lemas. Lain juga terlihat gelisah ya, Pak ya. Tekanan darahnya itu 190 per 80 mmHg, nadinya 87 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius. Untuk intervensi atau rencana tindakannya itu memonitor pola nafas, memposisikan klien semi-fowler atau fowler, dan memberikan oksigen. Tindakan yang sudah saya lakukan yaitu memonitor pola nafas dan memposisikan semi-fowler. Tindakan yang belum saya lakukan itu memberikan oksigen. Lalu di sini untuk tindakan yang sudah dilakukan itu memonitor pola nafas, memposisikan semi-fowler, dan juga memberikan oksigen. Untuk tindakannya itu belum dilakukan pemberian obat. Dan juga evaluasinya di sini, evaluasi objektifnya, klien merasa nafasnya sedikit lega ketika diposisikan semi-fowler dan juga dipasang oksigen ya, Pak. Lalu juga klien juga merasa dia itu sudah tidak cemas lagi. Dan juga di sini untuk objektifnya klien tampak sedikit lebih tenang, dan juga untuk respirasinya juga sudah normal yaitu 20 kali per menit. Untuk masalahnya sebagian teratasi dan intervensinya dilanjutkan. Di sini untuk alat dan bahannya itu menggunakan termometer, stetoskop, sarung tangan, tisu, hand sanitizer, dan juga set oksigen, Pak. Dan yang habis pakainya itu alatnya sarung tangan. Ya, Pak, sekian laporan dari saya dan teman-teman. Kami kembalikan ke Bapak. Iya, baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya rasa cukup untuk pemaparan kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama dengan baik. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup, Pak. Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.